Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, kita bersatu hati dalam ibadah pengucapan syukur keluarga Kipu Wayong atas dipanggilnya suami ayah terkasih Melvin Kristianova Kipu STH. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan sambutan dan refleksi dari keluarga Kipu Wayong. Melvin Kristianova Kipu. Bagi saya mengenal dia sebagai papa. Dia adalah ayah saya. Ibu saya dan keluarga saya bilang saya untuk menulis kata-kata terakhir untuk ayah saya. Tapi bagi saya mau menyampaikan apa yang dari isi hati saya dan apa yang saya pikirkan. Papa merupakan orang yang luar biasa. Setiap inti pembicaraan kami, kita berdua, jika kita pergi jalan-jalan atau sedang kita diskusi, inti pembicaraan kami hanya satu. Nak, kenali Tuhanmu, nak. Kamu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu saja. Mau topiknya beragam dan sevariatif apapun, Papa tetap membicarakan tentang imannya dia kepada Tuhan. Tanggal 9, saya sangat terpukul. Sebagai anak paling tua, yang pada saat itu saya tidak bisa melihat ibu saya tidak bisa melihat ayah saya di saat yang bersamaan karena mereka dirawat di rumah sakit. Tetapi Alkitab dan Tuhan menjadi tempat saya bisa curhat. Karena saya selalu ingat papa saya bilang, sesulit apapun, sayang Tuhanmu. Oleh karena itu, saya berterima kasih. Pak, Yosua berterima kasih. Papa sudah mengajarkan tentang Tuhan Yesus ke saya. Dari saya kecil sampai saya hampir 25 tahun hidup berjalan di bumi ini. Jadi even saya terpuruk, saya tahu saya harus ngelihat ke siapa. Dan selalu saya tahu bahwa saya harus ngelihat ke Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas didikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan Papa bagi hidup saya. Biarlah ajaran Papa itu selalu saya tanam dalam hati saya dan saya menjadi orang yang lebih baik ke depannya untuk memuliakan Tuhan di hidup ini. Karena hidup ini hanya sementara. Di saat kita memutuskan untuk memilih hidup kekal, kita harus berkorban. Terima kasih, Pak. Saya sayang Papa. Saya sayang Tuhan. Papa. Hubungan saya dengan Papa itu dari dulu gak pernah gak pernah sesmooth yang kita sebagai keluarga expect gitu. Entah kenapa mungkin mesti ngelewatin kejadian seperti ini dulu baru bisa membuat saya sadar bahwa sebenarnya yang namanya keluarga itu harus saling sayang satu sama lain. Mungkin kalau misalnya dari awal seperti itu, hidup mungkin rasa lebih smooth, lebih nyaman mungkin. Pastilah. Pak, mungkin banyak sekali salah-salah yang aku buat yang Henok tidak sempat untuk minta maaf.
Mungkin suatu hari nanti Nok bakal bisa ngomong ke Papa. Nggak tahu kapan, tapi mungkin. Tapi yang jelas adalah satu, semua ajaran-ajaran yang Papa telah berikan ke Henok itu tidak akan tersia-siakan. Henok sebagai anak akan live on atas value-value yang Papa telah berikan pada Henok, atas ideals yang Papa telah berikan pada Henok, segala nilai-nilai yang Papa telah berikan ke Henok. Henok bakal teruskan itu. Mungkin jika sebelumnya Henok merasa kayak hidup mah terserah gua gitu. Mulai sekarang Henok akan coba buat berubah. Dan seperti yang bilang, Henok akan ikutin ajaran-ajaran Pop. Nah, bakal dedicate my life untuk live for you. Dan maafin Henok Pak jika kita tidak sempat menghabiskan waktu secara baik-baik. Henok harap kita masih bisa spend some time. Henok harap dari dulu kita mungkin pada suatu saat nanti bisa senang-senang as a family. Ya Henok nyesel Pak, tapi Henok ada things to do now. Sekarang ada kakak, ada mama, ada adik. Henok juga harus help. Your value lives inside of me. Yourself lives inside of me. Dan kita sebagai keluarga Kipu, kita bakal selalu fight until the end. Always. Kipu never back down. We fight. I love you, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena anak bungsu kami belum bisa untuk hadir, untuk datang. Angie di rumah tidak bisa datang di sini. Awalnya sakit. Saya tidak mengerti. Berat. Saya tanya Tuhan, saya tidak ngerti kenapa orang yang sangat kami kasihi begitu cepat pergi kepadamu. Bahkan karena sakit virus corona ini, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa, harus mengikuti prosedur yang memang sudah ada, yang pemerintah berikan. Di rumah sakit, saya bertanya terus, tapi setelah banyaknya perhatian yang diberikan, kata-kata penguatan dari Ibu Pendeta Marji, dari
ada dari pendeta Tetelepta yang menguatkan saya, serta dari semua jemaat Galilea, dari keluarga terdekat sampai terjauh, bahkan dari sahabat-sahabat kami. Itu yang memberi kekuatan untuk saya di rumah sakit dan anak-anak di rumah. Saya tidak bisa peluk mereka saat mereka kehilangan papa mereka. Yang peluk mereka Tuhan Yesus. Dan di sana di rumah sakit saya renungi. Akhirnya di hati kecil saya bicara. Ada yang bicara. Waktuku, kamu tidak akan pernah ngerti. Jadi waktuku itu yang terbaik. Dan semuanya punya purpose, semuanya punya tujuan. Bahwa tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami itu adalah baik. Di situ saya kuat. Dan saya harus cepat sembuh untuk melihat anak-anak saya kembali. Sangat kontradiksi. Di lain pihak saya sedih sekali. Tapi di lain pihak supaya saya cepat sembuh saya harus buat diri saya happy. Sulit Tuhan, sulit. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa begitu. Ya, tapi ini menjadi pengalaman iman untuk kami. Karena kami percaya Tuhan berkuasa dan Dia akan terus sertai kami semua. Warisan yang diberikan oleh suami saya, papanya anak-anak, akan terus kami ingat. Untuk hidup bergantung kepada Tuhan, taat dan setia. Untuk bergaul erat, karena memang cintanya Melvin ya ke Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa pilih untuk ikut Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak sampai diteguhkan sebagai pendeta yang jadi kerinduan, tapi saya percaya, kami percaya Melvin sudah langsung diteguhkan oleh Tuhan Yesus di sana. Saya juga, kami akan baik-baik saja, Pak. Saya mengucapkan terima kasih di sini untuk semua dukungan, atensi yang diberikan bagi kami, baik moral maupun material. Biarlah kiranya kelimpahan berkat, kesehatan, kebahagiaan, sukacita Tuhan berikan bagi semua yang telah memberi kami kekuatan dalam doa, dalam nasihat,
maupun dalam hal lainnya. Pada kesempatan ini juga, dengan mengingat pelayanan yang telah diberikan suami saya selama hidupnya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dalam doa dan atensi yang diberikan bagi kami, saya dan anak-anak, kepada Gereja Pouk Citra Grand Cibubur, tempat almarhum suami saya menjalani masa vikariatnya. Terima kasih Pendeta Budianto beserta seluruh majelis dan jemaat yang saya tahu almarhum suami saya begitu mengasihi jemaat Pouk Citra Grand. Bahkan banyak menghabiskan waktunya dengan jemaat Pouk Citra Grand pada akhir hidupnya. Masih banyak sebenarnya cita-citanya untuk jemaat Pouk Citra Grand. Tapi kiranya apa yang telah ditinggalkan masih boleh dilanjutkan oleh jemaat Pouk Citra Grand. Saya juga berterima kasih kepada Gereja Pouk Kemang Pratama, tempat suami saya melayani sebelum diwisuda. Pada Pendeta Edwin, Pendeta Dimas, semua yang ada di sana dan seluruh majelis dan jemaat. Terima kasih atas dukungannya pada waktu itu sebelum suami saya diwisuda menjalani tugas akhirnya. Saya juga berterima kasih kepada PGIW Jawa Barat, di mana almarhum suami saya pun sempat berkarya di posisi Inforkom pada waktu itu. Dan juga saat masih menjabat majelis di GPIB Jemaat Galilea Bekasi, ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Mupel Bekasi, tempat di mana suami saya pun melayani dan memiliki banyak pengalaman yang dari situ dia bisa bawa ke tempat-tempat pelayanannya selanjutnya. Begitu juga Gereja Spin di Hong Kong. Sempat berapa bulan Melvin melayani di sana beserta Pendeta Slamet. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebaikan yang telah diberikan bagi almarhum suami saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. You ready to do that tonight? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see.
Ada satu pengalaman yang luar biasa yang saya alami di sini, bahwa wajah Kristus terlihat pada moni-moni sama Moni-moni ya. Kamu-kamu. You took my sin and my shame, yes you did. You took my sickness and healed all my pain. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. Just lift your voice tonight. Begin to thank Him for what He's done in your life. Oh, we thank you for your love. Sungguh indahnya kita dipertemukan meski dengan cara yang berbeda, namun tetap bersama-sama mengucap syukur bagi keluarga Kipu Wayong atas kekuatan dan penghiburan yang terus Allah nyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Pada ibadah pengucapan syukur ini, pelayanan firman akan disampaikan oleh Pendeta Marji Ririhena Dewana. Selamat beribadah. Tidak ada yang terduga dalam setiap bentangan waktu yang diberikan Allah bagi umatnya. Meski sulit dipahami oleh pikiran manusia, namun semuanya diatur oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam perjalanan setiap kehidupan tak pernah berkesudahan. Rancangannya tetap teguh, janjinya tak pernah terlambat digenapi. Dan di dalam kasih-Nya, hati yang sendu akan menjadi teduh. Allah lah sumber penghiburan dan kekuatan kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku
Mari kita berdiri, mari kita datang ke hadirat-Nya, bersyukur atas kasih penyertaan-Nya. Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun dan tempat bersandar, baik pada waktu suka maupun duka. Kami sungguh menyadari bahwa dalam hidup dan mati kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Melvin Kipu untuk menikmati berkat Tuhan di sepanjang kehidupannya. Saat ini, seluruh keluarga Kipu Wayong bersama jemaatmu diliputi suasana duka cita karena kami terpisah dengan suami, ayah, dan saudara yang kami kasihi. Karena itu, hiburkan dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat memahami maksud-Mu yang baik di balik duka cita ini. Kiranya kami tidak tenggelam dan hanyut dalam keduka citaan. Hiburkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan kiranya firman yang akan diberitakan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan,
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang, lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Keluarga Kipu Wayong yang disayang oleh Tuhan Yesus Kristus dan jemaat GPIB Galilea yang diberkati Kristus, mari kita bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Allah yang kudus, sehingga firman yang dibacakan adalah firman yang menguatkan dan meneguhkan kita. Mari berdoa. Kami tertunduk di hadapan Tuhan, ketika kami diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama, walaupun bukan secara fisik kami ada bersama, tapi dalam batin kami dipersatukan oleh Tuhan. Lewat media ini Tuhan, kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga besar Kipu Wayong dimanapun mereka berada. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang menjadi suluh dan pelita pada jalan kami. Bicaralah Tuhan, karena semua kami yang mendengar adalah kami yang melakukan kehendak-Mu. Amin.
Firman Tuhan yang dibaca diambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Kipu Wayong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi yang sangat terkenal di seluruh belahan dunia dalam menghadapi pergumulan yang sangat serius sehubungan dengan pandemi wabah pes pada waktu itu di sekitar tahun 1527 di Wittenberg di Jerman. Ibu bapak saudara-saudara, ia sempat kehilangan putri yang sangat dicintainya ketika wabah pes itu berlangsung di tahun 1527. Ia kemudian berdasarkan pengalamannya itu menggubah satu lagu yang dalam bahasa Jerman dikatakan Ein Festberg ist Anserhot. Bapak Ibu saudara-saudara, lagu itu diubah dalam Kidung Jemaat 250A yang mengatakan Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan penjaga. Lagu itu mungkin tidak asing buat kita. Itu lagu gubahan Martin Luther. Di tahun 1527 ia mengubahnya berdasarkan Mazmur 46 ini. Ibu bapak saudara-saudara, ia menyadari betul bahwa hidup ini berubah begitu cepat. Suasana Wittenberg yang pada waktu itu dipenuhi oleh pandemi pes sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Bahkan anaknya pun meninggal dunia pada masa itu. Tapi saudara-saudara, ibu bapak, ia memilih Mazmur 46 ini untuk digubah menjadi sebuah lagu dengan sebuah keyakinan bahwa dalam situasi berat, situasi yang tidak nyaman, situasi yang sulit sekalipun, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Martin Luther dalam tulisannya, dalam lagunya itu, kemudian memilih apa yang dituliskan oleh sang pemazmur, bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, bahkan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia mengalami pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Pemazmur mengatakan itu. Pengalaman yang tidak semuanya mudah, jalan yang tidak selamanya rata dan tidak berisiko. Tapi juga jalan-jalan berat, berbatu. Bahkan kadang ia harus menanjak dan penuh risiko. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur mengatakan dalam kesesakan Tuhan sangat terbukti. Ibu bapak yang diberkati Kristus, karena itu ia mengatakan, aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini sebuah kondisi yang luar biasa. Kondisi yang kalau bisa dikatakan kondisi ekstrim yang dihadapi oleh sang pemazmur. Tapi dalam situasi itu pun pemazmur tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang dalam kesesakan sangat terbukti.
Bapak Ibu saudara-saudara keluarga besar Kipu Wayong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ini kemudian dipakai juga dalam gubahan lagu oleh Martin Luther, itu disadarinya sekali lagi bahwa hidup yang ia jalani juga bukan hidup yang mudah, tapi juga situasi-situasi yang tidak bisa ia prediksi, tetapi ternyata terjadi di tengah-tengah hidupnya. Tapi baginya ada yang tetap bisa ia prediksi, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal. Setia Tuhan yang tetap menjadi perlindungan bagi dia, kota benteng bagi dia, tempat dia berlindung ketika ancaman, bahkan situasi yang berat ia hadapi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kalau kemudian teks ini kita baca di saat kita sedang mengenang seorang yang sangat kita kasihi, seorang pelayan Tuhan, vikaris dalam Pope Citra Grand, tetapi juga mantan presbiter jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat, yang mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan sedemikian rupa, yang merindukan hidupnya dipakai Tuhan untuk melayani, yang saya sebut namanya dengan hormat, Vikaris Melvin Kristian Nova Kipu, sarjana teologi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, kita kehilangan orang yang berdedikasi dalam melayani Tuhan. Seorang yang rendah hati, yang selalu menyapa dengan ramah setiap orang yang ia temui, yang berjumpa dengannya dimanapun ia ada dan dihadirkan Tuhan. Ia telah mempersembahkan dirinya dan mempersiapkan seluruh proses itu bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, pasti pengalaman itu mendukakan dan menyesakkan bagi istri, bagi anak-anak yang sekian lama hidup bertahun-tahun bersama. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan substantif yang pasti muncul dalam benak, kenapa Tuhan di saat-saat di ujung ia akan melayani Tuhan, ditabiskan menjadi seorang pendeta, tapi Tuhan ambil dari tengah-tengah keluarga, seperti Tuhan sedang merampasnya dari tengah-tengah keluarga, tapi juga persekutuan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu pasti muncul dalam benak istri dan anak-anak. Tapi hari ini kita sedang diingatkan bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan tetap nyata di tengah-tengah hidup keluarga. Betapapun berat pengalaman ini harus dihadapi. Ia mungkin telah selesai hidupnya dan pelayanannya di dunia, tetapi ia pergi kepada Sang Pelayan Agung, Allah dalam Kristus di sorga, dan ia melanjutkan karya perlayanan itu bersama dengan Sang Pelayan Agung itu di sorga. Ia selesai tugasnya di dunia, tapi ia bersama dengan Allah Sang Pelayan Agung itu sendiri, melayani Tuhan, melakukan apa yang baik, dan bersama dengan seluruh malaikat mengidungkan kidung puji-pujian yang memuliakan Allah. Karena itu seluruh persiapannya selama di bumi tidak pernah sia-sia. Kita bersyukur karena ia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pelayan, dan ia melayani Tuhannya dalam surga yang kekal. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagai ayah, sebagai suami, ia juga bukanlah seorang yang sempurna. Pasti punya keterbatasan, pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tapi sebagai seorang suami dan ayah, ia punya segudang kelebihan yang ia persembahkan bagi keluarga. Bertahun-tahun ia berjuang, bertahun-tahun bersama istri, Ibu Mona, dan anak-anak. Ia memperjuangkan hidup keluarga ini. Dan ia membuktikan sampai pada akhir hayatnya. Dan karena itu keluarga ini tidak perlu takut. Karena apa? Karena sang suami, karena sang ayah sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Allah kehidupan akan terus menjaga dan memelihara keluarga.
Pemazmur mengatakan tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau kita sesak, tadi Yosua, juga Henok, juga Bu Mona, kita tahu kepada siapa kita harus datang. Kita tahu kepada siapa kita harus pergi. Kita tahu kepada siapa kita harus mengadu dan menyampaikan sesuatu. Secara fisik dia tidak ada lagi bersama dengan keluarga besar Kipu Wayo. Tapi dalam batin, dalam roh kita terus dipertemukan. Dalam doa, dari ketinggian di sorga, ia tetap ada melihat anak-anak dan istri kekasih. Terus berjuang, terus melakukan yang terbaik, terus mengerjakan hal-hal baik. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yosua, setiap kali bicara apapun, dia tetap mengatakan, kenali Tuhanmu. Tuhan yang mana yang kita mau kenali? Tuhan yang kota benteng itu. Tuhan yang gunung batu. Tuhan yang adalah pelindung dan penuh kasih. Yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Almarhum Bapak Melvin Kipu. Tapi juga tidak pernah meninggalkan keluarga besar. Kalaupun ia pergi, itu bukan sebuah kekalahan. Ia pergi dalam kemenangan karena ia kembali kepada yang punya hidup. Dan ia sekali lagi melanjutkan pelayanannya sebagai seorang hamba yang telah mempersiapkan diri dan dipersiapkan Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan pelayan agung, yaitu Allah dalam Kristus itu sendiri. Terpujilah Kristus untuk terus menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Hidup memang berat, pergumulan masih ada, tantangan mungkin ada di depan mata kita, tapi tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong sudah kita buktikan dalam hidup. Karena itu jangan takut dan jangan pernah menyerah. Kristus Allah menolong kita. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita tundukkan kepala dan bersama-sama kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kami datang lagi kepada Tuhan. Kami tertunduk, tapi hati kami terangkat kepada Tuhan. Mata kami tertutup, tapi mata batin kami terbuka untuk melihat kebesaran Tuhan, kuasa Allah dalam hidup ini. Tuhan, keluarga besar Kipu Wayong datang kepadamu bersama dengan seluruh umat Tuhan yang beribadah. Kami tertunduk dalam rasa kehilangan, tetapi sekaligus dalam rasa syukur kepada Allah. Karena Tuhan, keputusan-Mu tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat tidak pernah keliru. Betapapun kami berduka cita, karena Tuhan melakukan yang terbaik. Tuhan sudah mengakhiri penderitaan, rasa sakit yang dialami oleh hamba-Mu, almarhum Bapak Melvin Kipu. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Ia sudah ada bersama dengan Tuhan di sorga. Ia melanjutkan karya pelayanannya sebagai hamba Tuhan yang setia, bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami memohon pemeliharaanmu bagi Ibu Mona, Yosua, Henok, dan Angie. Tuhan, Engkau terus memelihara mereka. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Tuhan menyembuhkan luka dalam batin mereka. Tuhan memeluk mereka dengan kehangatan cinta Tuhan. Ya Bapa, kuatkan Ibu Mona bersama dengan anak-anak ketika mereka harus melewati hidup ini. Mereka tidak pernah sendirian. Allah yang mereka layani, Allah yang suami dan ayah mereka layani, adalah Allah yang memelihara mereka saat senang tapi juga saat susah. Tuhan Yesus, kami memohon kekuatan penghiburan yang sejati yang datangnya dari Tuhan, memegangi tangan Bu Mona, Yosua, Henok, dan Angie melanjutkan perjalanan ini. Dikala mereka harus berkarya, dikala mereka harus belajar, dikala mereka harus meraih mimpi dan harapan, bahkan harapan almarhum Bapak Melvin Kipu. Ya Tuhan, kami bawa seluruh harap itu dalam tangan Tuhan. Jawab doa-doa keluarga ketika mereka meletakkannya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua, untuk oma, untuk saudara bersaudara. Tuhan, kuatkan mereka juga. Tambahkan hikmat-Mu melewati saat-saat berat dan sulit, sehingga mereka tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Malam ini Bapa, kami menyerahkan semua orang yang juga mengalami kehilangan dan kedukaan karena pandemi COVID-19 ini. Kami hanya bermohon pada Tuhan, biarlah Tuhan tetap memelihara dan meneguhkan segenap keluarga, meyakinkan mereka bahwa orang-orang yang mereka cintai yang telah pulang lebih dulu berjumpa dengan Kristus. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat GPIB Galilea di Bekasi, seluruh pelayan Tuhan dan warga jemaat. Tuhan, kuatkan dan perteguh iman kami. Yakinkan kami terus bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan dalam situasi apapun. Ya Tuhan, inilah harap kami. Ampunilah kekurangan dan keterbatasan kami. Dan biarlah dalam keterbatasan dan kelemahan kami yang diampuni Allah, kami boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah, yang Tuhan nyatakan atas hidup setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Umat yang dikasihi Allah, kita telah melihat dan merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan ini. Kita telah merasakan cara Tuhan menguatkan kita. Tuhan menenangkan hati kita. Tuhan mengubah ratap dan tangis kami dengan pengharapan kepadanya. Karena kasih-Nya, marilah kita naikkan syukur kita kepadanya.
Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita kepada Allah, sumber kekuatan dan penghiburan kita. Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya padamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang kami terima hingga sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan diri kami untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani. Angkatlah wajah kita, menggapai pengharapan bersama Tuhan. Ulurkanlah tangan kita untuk ditopang oleh-Nya, menggapai pelangi pengharapan kita. Marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
keluar